Pagi hari ini saya akan lanjutkan sesuatu yang luar biasa, yaitu berbicara tentang akhir zaman. Hari ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Akhir zaman, waktu saya menjelaskan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu bahwa kita hari ini dalam rangka menunggu kedatangan Tuhan. Saudara dan saya setiap kali bangun pagi ingat, Tuhan, aku menanti kedatangan. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca. Ya. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Terus baca Saudara. Kok langsung loncat? Kembali. Sekali lagi, 1, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan. Terus, aku telah mencapai garis akhir. Terus, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, betul? Melainkan juga kepada siapa, saudara? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekali lagi, kepada siapa, saudara? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan? Amin. Saudara. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, saudara. Kedatangan Tuhan itu 2 hal, saudara. Yang akan terjadi nanti Tuhan datang di awan-awan, atau kedatangan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita pulang ke rumah Bapa. Saya tidak tahu, pulang ke rumah Bapa mungkin bisa besok. Amin. Bisa besok lusa. Atau Tuhan lebih dulu datang. Setiap saudara dan saya harus mengerti dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa terjadi dimulai rapture dan Tuhan ada di awan-awan. Tapi yang kedua bisa kita yang akan mengalami kedatangan Tuhan. Maka kita merindukan kedatangannya. Kita merindukan kehadirannya. Saudara, kita tahu hanya 2 hal yang terjadi menyambut kedatangan Tuhan. 1, pengangkatan. Katakan bersama saya, pengangkatan. Pengangkatan, saudara tidak tahu tiba-tiba saya berdiri, gitu hilang. Seluruh dunia hilang. Kedua, kematian. Katakan bersama saya, kematian. Saya berdoa minggu depan, atau kurang 2 kali lagi lah, saya akan menyelesaikan tentang akhir zaman ini. Kita akan belajar tentang kematian. Saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia tahu 2 hal ini. 1, yaitu rapture atau pengangkatan. Yang kedua, kematian. Kematian membawa saudara dekat Tuhan. Ketemu Tuhan. Siapa di sini saudara yang berindu banget sama Tuhan, angkat tangan. Betul, kok gak angkat tangan sekarang? Tadi katanya rindu kedatangannya. Siapa yang rindu dekat Tuhan? Aku rindu Tuhan. Tapi jangan mati dulu Tuhan. Tugasnya banyak, gak apa-apa. Maksud saya orang Kristen tidak takut dengan maut. Orang Kristen gak takut dengan sakit penyakit. Orang Kristen gak takut dengan segala kesusahan yang terjadi atas muka bumi. Sebab akhir dari semuanya adalah kematian. Amin. Kalau saudara susah, stres, ya toh, gak bisa makan toh mati. Kalau saudara sakit, mati. Makanya kesakitan, ketelanjangan, penderitaan dan semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi berita kematian, berita sakit penyakit, itu sebetulnya Paulus bilang, nanti saya ajarkan tentang kematian. Dan saudara, ada hal rahasia yang besar yang terjadi atas diri Paulus. Kenapa saudara tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan di surga, pertama kali saya kepingin ketemu Rasul Paulus. Dan seluruh umat Tuhan di dunia semua pingin ketemu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sebuah sosok teladan bagi semua anak-anak Tuhan. Bagaimana hidupnya dari orang yang membunuh ajaran Tuhan, yang membunuh anak-anak Tuhan, seketika dia ketemu dengan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dia kemudian menjadi seorang pemberita firman Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun secara fisik dia mengalami kelemahan. Paulus agak bungkuk, Paulus matanya rembes, bahkan ditengarai dia punya sakit penyakit epilepsi, ayan.
Maka Paulus bilang, aku bersyukur kepada jemaat Tuhan yang tidak jijik dengan sakit penyakitku. Saudara tahu jijik? Itu diteliti ternyata Paulus punya sakit ayan. Dan itu yang menyebabkan 3 kali dia tolak, tapi nggak bisa. Saudara lihat, tapi sosok Rasul Paulus, kenapa dia bisa menulis 2/3 kitab perjanjian baru. Dan sampai hari ini kita diberkati semuanya. Ya, itu karena apa? Karena dia merindukan kedatangan Tuhan. Maka orang-orang yang sama kata Rasul Paulus, bukan hanya aku, tapi semua orang yang merindukan kedatangannya, ada 4 hal yang dia lakukan ketika dia menanti kedatangan Tuhan. Mungkin hari ini saudara kan tahu, oh Tuhan kok belum datang-datang. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan? Saya mau tunjukkan. Supaya saudara bisa seperti Rasul Paulus. Sebagai orang yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku memelihara iman dan menerima mahkota. Jadi 4 hal. 1. Dikatakan bahwa di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I have fought a good fight. Artinya saudara perhatikan, semasa Rasul Paulus menanti kedatangan Tuhan dan belum datang sampai dia di penjara dan mati, belum datang, yang dia lakukan, ya, aku punya perjuangan, I have fought a good fight. Aku punya, fought itu perjuangan, saudara. Itu dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam bahasa yang lain dikatakan, I have fought. Aku punya perjuangan dengan a good fight, dengan pertempuran yang baik, perlawanan yang baik, fight. Jadi saya mau katakan, anak Tuhan semua fighter. Anak Tuhan semua pejuang, katakan amin. Ketika saudara sedang menanti kedatangan Tuhan, saudara sedang berjuang. Kita berjuang melawan apa saudara? Perjuangan kita melawan segala sesuatu yang menggerogoti iman kita. Yang menarik kita keluar dari Kristus. Yang menarik kita tidak bersekutu. Yang membuat kita tidak beribadah. Yang membuat mata kita bukan tertuju kepada pekerjaan Tuhan. Tapi mata kita hanya semata-mata tertuju kepada duniawi. Daging kita semakin kuat. Tapi roh kita ini penurut. Tuhan bilang, daging itu lemah, roh penurut. Aduh saudara, perjuangan terus. Saya mau tanya, apakah saudara selama menunggu Tuhan datang hari-hari sampai hari ini, yang saya katakan itu saudara alami, bahwa di dalam diri saudara ada perjuangan dan perlombaan? Setuju katakan amin? Semua saudara. I have fought, aku punya pertandingan, perjuangan. Setiap saudara punya perjuangan. Saya tenggorokan sakit, fisik kurang sehat, perjuangan bagi saya. Mulai hari Rabu, pemilu, kita tidak istirahat. Saya undang anak-anak semua di rumah saya, jam 4 sore. Habis nyoblos, langsung mimpin anak-anak. Rabu belum selesai, Kamis kita pakai untuk ngelatih lagi. Jumat kita pakai sebelum ngajar. Sabtu kita pakai latihan di sini. Senin, Selasa, Rabu, perjuangan saudara. Tapi Paulus berkata, I have fought a good fight. Aku punya perjuangan dengan fight itu perlawanan yang baik. Yang kedua, Paulus punya I have finished the race. Paulus berkata, aku punya I have finished, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Jadi ada hal pertama yaitu perjuangan, yang kedua pertandingan. Kita ini sedang bertanding saudara. Ya, pertandingan kita. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Ya. Dia bisa menyelesaikan semua dengan baik. Ya. Maka yang ketiga dikatakan, aku telah memelihara iman. Jadi 2 hal ini berkaitan dengan iman saudara, kepercayaan saudara. Maka 3 hal, 1 perjuangan, 2 pertandingan, 3 memelihara iman, berkenaan dengan iman. Ada sangkut pautnya dengan iman. Yang dipikirkan oleh Rasul Paulus perjuangan, yang dipikirkan pertandingan, yang dipikirkan iman.
Yang keempat, Rasul Paulus berkata, matanya memandang, dia katakan the crown of righteousness, artinya mahkota kebenaran. Jadi selama menunggu kedatangan Tuhan, Paulus lakukan 4 hal ini. Kalau saya mundur dari belakang, mata Paulus hanya tertuju kepada upah, yaitu mahkota. Dan Paulus memelihara iman. Bagaimana saudara memelihara iman? Nanti saya jelaskan. Kemudian Paulus tahu bahwa ini pertandingan dan dia harus mengakhiri dengan baik. Saudara, banyak orang hidup diakhiri dengan jelek. Betul saudara, itu perjuangan. Saya mau katakan pagi hari selama menunggu kedatangan Tuhan, akhiri dengan baik. Ya. Jangan mau kalah. Kalau saudara sempat kalah dengan karakter saudara jatuh, bangun lagi. Bangun lagi saudara. Setuju? Ya, karena ini pertandingan bukan hanya memenangkan pertandingan, tapi menyelesaikan pertandingan itu. Ya, maka ya, saudara akan memiliki perjuangan dengan a good fight. Saudara akan cantik mainnya. Ya, ada perjuangan. Maka kemarin, minggu lalu saya jelaskan, dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mau beribadah itu harus menderita. Minggu sore. Orang mau beribadah itu menderita loh saudara. Betul Pak Yohanes ya? Tapi bagi saudara yang menanti kedatangan Tuhan, menderita itu nggak ada persoalan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Maka saudara, menjelang akhir zaman ini, kedatangan Tuhan, saudara harus tahu 4 hal. 1, saudara harus punya perjuangan. 2, saudara harus mengakhiri dengan baik. 3, saudara harus memelihara iman. Dan saudara tahu bahwa saudara yang saudara harapkan adalah mahkota. Maka untuk 4 hal ini apa yang kita harus lakukan? Saya akan jelaskan kira-kira ada beberapa hal, mungkin 7-8 hal yang saudara harus lakukan sambil saudara menunggu kedatangan Tuhan. Kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kita baca 1-3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Terus baca. Terus. Sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya jelaskan dulu. Hal yang pertama yang saudara harus lakukan, supaya saudara bisa memiliki a good fight, perjuangan yang baik, mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, nggak putus asa. Kemudian saudara bisa memelihara iman, dan saudara punya kepastian, sekarang telah tersedia mahkota kebenaran, ya, disediakan. Maka yang pertama yang saudara harus perhatikan adalah sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Saudara, ada 3 hal dalam kehidupan kekristenan yang sangat pokok yang diangkat oleh Rasul Paulus, yaitu iman, harap, dan kasih. Dalam surat Korintus dikatakan iman, harap, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Saya tidak membahas ini, walaupun kasih paling besar. Tapi ternyata saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, 3 hal ini harus bekerja bersama-sama dalam kehidupan saudara. Yang pertama katakan iman, kedua katakan harap, ketiga katakan kasih. Iman, harap, kasih, seperti pohon. Ketika sebuah pohon ini saudara, yang terlihat itu pohon ini, itu adalah iman. Yang di dalam pohon ini, di bawah, itu di bawah tanah, itu akarnya, itu adalah pengharapan saudara. Sebuah pohon akan menjadi kuat, daunnya tetap hijau ketika akarnya menyentuh air. Dan itu pengharapan tidak kelihatan. Dan buah dari pohon ini adalah kasih. Saudara, orang luar sambil menunggu kedatangan Tuhan, yang terlihat dalam hidup saudara, iman saudara dan kasih saudara. Itu 2. Tapi bagaimana iman saudara muncul dan kasih saudara muncul tergantung dari yang tidak kelihatan, yaitu pengharapan. Mari kita lihat sekarang aplikasinya bagaimana. Paulus katakan di sini adalah mengingat pekerjaan imanmu, dalam bahasa Inggrisnya your work of faith. Jadi gini saudara, your work of faith, pekerjaan imanmu itu jadi berbicara tentang iman.
Saya nggak bisa melihat iman Pak Tri ketika Pak Tri duduk gini, saya nggak kelihatan imannya. Ya paling saya lihat KTP-nya katanya Kristen. Tapi saya nggak kelihatan iman. Sebab itu keyakinan. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iman itu nggak kelihatan saudara. Tapi iman akan muncul dari perbuatan. Katakan bersama saya perbuatan. Maka Paulus berkata iman tanpa perbuatan adalah nol. Gitu loh maksudnya. Nah, Paulus berkata your work of faith artinya segala pekerjaanmu didasari oleh iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Membayar pajak adalah bagian dari itu orang luar loh. Bekerja itu bagian dari iman. Maka segala sesuatu lakukan dasar iman. Sekolah bagian dari iman. Loh, itu kebenaran. Taat lalu lintas kebenaran dari bagian dari iman. Jujur bagian dari iman. Your work of faith. Itu artinya segala pekerjaan didasari oleh iman. Maka tanpa iman Allah tidak berkenan. Sebab hanya dengan iman saja maka seseorang akan melihat Tuhan. Amin. Akan bertemu dengan Tuhan. Nah sekarang yang kita lakukan dasarnya apa? Sambil menunggu kedatangan Tuhan, jangan belajar dengan cara-cara dunia. Cara dunia dasarnya lain. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Amin. Semua yang saudara lakukan, menikah, didasari oleh iman. Karena menikah bagian dari iman. Kalau menikah bagian dari iman, pernikahanmu akan selalu diberkati dan pernikahanmu menjadi teladan bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi dia. Kedua dikatakan tentang di sini tentang harap. Saya tunjuk harap aja. Iman, harap, kasih atau iman, harap, kasih atau iman, kasih, harap. Nah, saya tunjukkan yang kasih dulu. Firman Tuhan berkata, usaha kasihmu. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu sudah. Kedua, usaha kasihmu atau labor of love. Jadi labor itu usaha yang didasari oleh love. Jadi selama Tuhan belum datang, segala sesuatu dasari dengan iman. Kedua, segala sesuatu perhatikan dasari dengan love. Orang kalau cinta saudara, dia bisa sabar. Ya. Kemarin saya diberi pinjam buku oleh Ibu Rosi, The Love Dare. Dan saya baca, because of love, someone can be patient. Karena cinta, orang itu bisa sabar. Karena cinta, orang itu bisa murah hati. Karena cinta, orang itu bisa korban. Dasarnya cuma cinta. Yang sudah dengan saya katakan amin. Karena cinta saudara melayani. Karena cinta saudara ibadah. Kalau cinta ibadahnya berat enggak? Kalau cinta melayaninya berat enggak? Meskipun boyok pedot gitu ya tetap jalan saudara. Karena cinta. Siapa di sini yang pernah pacaran? Semua pernah. Pak Reda pacaran toh? Wow, oh enggak pacaran. Langsung ketemu jadi. Wah, luar biasa. Begitu jatuh cinta ya Pak Tri. Wah, Pak Tri ini ngerti the power of love. Makanya Pak Tri ini setia bekerja berapa tahun ya di satu perusahaan terkenal di Kota Malang, bank terkenal, because of love. Ya, mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai Tuhan, because of love, berkorban, nggak capek. Malang Tolongagung, Malang Jember ya dikeliling, sampai sekarang tinggalnya itu di bukit berbunga. Oma View. Dari sini jarak berapa? Because of love. Karena cinta saya jemputi anak-anak. Karena cinta saya mau korban semua. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menyambut kedatangan Tuhan. Maka lakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Saya percaya hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. 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 Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Coba lihat kanan kiri.
Lihat kanan kiri, senyum, kasih senyum. Muka panjang-panjang ini. Tanggal tuwek. Tanggal tuwek. Kalau nyanyi hati-hati tanggal tuwek. Harus pinter, worship leader. Tanggal muda boleh. Ya, aku diberkati, duit tebel. Minggu kedua hati-hati nyanyinya saudara. Ya, jangan aku diberkati masih bisa lah. Mulai saudara minggu 2 itu kan mulai agak tipis-tipis. Kita mengalirlah kuasa Roh Kudus karena uangnya udah mengalir saudara. Tapi minggu ketiga keempat hati-hati worship leader. Jangan ngomong aku diberkati mendelik semua sudah kurang ajar. Aku ini kosong. Ya. Saudara harus nyanyinya pintar. Ku tahu Tuhan pasti buka. Oh mesti nyaut. Tapi saya percaya, mau uangnya ada, mau nggak ada uang, kita tetap bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Itu yang benar, amin. Because of, sekali because of love, because of love. Bukan love, love. Ya. Kemudian yang ketiga bicara tentang harap. Saya senang sekali, di sini dikatakan ketekunan pengharapanmu. Nah, pengharapan kita itu enggak dilihat orang saudara, orang enggak bisa lihat. Paulus berkata sambil menunggu kedatangan Tuhan, punyalah dalam hidupmu 3 elemen yang baik yaitu iman Anda punya, harap Anda tetap pegang, dan Anda punya kasih. Bicara iman itu bekerja semua dasarkan iman, terus kasih itu lakukan semua usaha kasihmu. Usaha didasari, usaha itu perjuangan, pelayanan perjuangan tanpa cinta berat. Dan ketiga, ketekunan pengharapan. Pengharapan saudara itu ketekunan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and passion of hope in our Lord Jesus Christ. Ya. Jadi, passion itu sabar. Kesabaran dari pengharapan kepada Yesus Kristus. Jadi selama saudara nunggu, Tuhan kok gak datang-datang, Tuhan gak datang-datang. Saudara berat perjuangan ini, hidup berat. Tapi saudara punya pengharapan kepada Yesus itu sama dengan akar pohon saudara masuk ke air yang jernih. Itu Yesus air kehidupan. Maka muncul dalam hidupmu passion, kesabaran, ketekunan, keuletan. Jadi Paulus membuat dirinya ulet karena dia punya pengharapan. Dia pegang pengharapan terus. Aku gak akan lepaskan pengharapan ini. Meskipun aku di PHK, meskipun aku ditolak, meskipun sepi omsetku, meskipun apapun, aku tetap punya pengharapan. Sehingga membuat aku passion, membuat aku sabar, membuat aku tekun. Kok Pak Tri itu gak bosen-bosen kerja di bank toh Pak Tri? Karena aku punya hope. Saudara punya hope, harapan bisa in Christ, itu nomor 1. Dalam Kristus nomor 1, oke. Tapi bisa juga pengharapan saudara untuk siapa? Keluarga lah. Itu penting saudara. Tanpa pengharapan saudara tidak bisa sabar, tidak bisa tekun. Maka 3 hal ini yang saudara punya sambil menunggu kedatangan Tuhan. Katakan amin. Hal yang keempat yang saudara harus punya, di sini dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Perhatikan, ini loh saudara. Yang saya bilang, bahwa kita enggak sekedar dikatakan dalam for our gospel did not come to you in word only. Hanya dengan, jadi gini, hanya dengan kata-kata saja gitu. Kekristenan bukan hanya kata-kata. Saudara boleh pinter ngomong tentang firman. Tapi dikatakan, but also in power. Jadi saudara, sambil menanti kedatangan Tuhan, Paulus hidup dalam sebuah kekuatan. Bukan kekuatan dirinya, kekuatan dari dengan kata-kata saya, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Maka menjelang kedatangan Tuhan, hiduplah dengan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan saudara bukan fisik saudara. Orang boleh jaga kesehatan saudara hari ini. Sebaik-baiknya jaga makanan, jaga semuanya. Kita nggak tahu, tiba-tiba stroke kok. Tiba-tiba jantung.
Artinya bukan berarti, loh betul toh, kan katanya Pak Febi nggak usah jaga kesehatan. Jadi mari kita habis ini pulang makan makanan yang bebas. Bukan begitu. Maksud saya kita nggak bisa memprediksi segala hidup kita. Kita sudah baik, kita sudah jaga baik, ternyata sakit saudara. Maka kalau kekuatan saudara pada fisik saudara, saudara lemah ketika saudara sakit. Kekuatan saudara pada uang saudara, saudara lemah ketika uang saudara nggak ada. Kekuatan saudara kepada omset pekerjaan saudara, saudara akan lemah ketika omset saudara turun. Kekuatan saudara kepada pemimpin saudara, maka ketika pemimpin mengecewakan saudara, ada kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Di mana saudara taruh kekuatan saudara pada cucu saudara, kekuatan saudara pada anak saudara, ketika cucu dan anak saudara meninggalkan saudara, ada kehilangan kekuatan. Dan banyak orang mengalami bunuh diri, karena apa? Dia bilang, Pak, hidupku untuk anak. Dia bilang gitu, hidup saya ini cuma untuk anak. Dan saudara tahu ketika anaknya tidak taat, kurang ajar sama dia bilang, Pak, saya akhiri hidup saya. Untuk apa saya hidup? Karena hidupnya untuk anak. Salah. Hidup kita untuk Tuhan. Amin. Maka ketika saudara hidup dalam kekuatan Roh Kudus, nah apa kekuatan Roh Kudus itu? Buka dengan cepat, Roma 1 ayat 16. Saya tunjukkan. Ya, saudara masih bersama saya ya? Oke, karena sebentar lagi kita akan ramah tamah, ya kita rileks, maka saya agak selesaikan ini. Roma 1 ayat 16, perhatikan. Roma 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa saudara? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, Paulus sambil menanti kedatangan Tuhan, tubuhnya agak bungkuk, matanya rembes, ya, nggak bisa ngelihat jelas sehingga dia harus pakai kaca pembesar. Kemudian dia punya sakit ayan. Tapi kenapa dia bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat bagi dunia? Karena dia tahu, aku punya kekuatan. Kekuatanku bukan pada fisikku, kekuatanku bukan pada knowledge-ku, kepandaianku, kekuatanku bukan apa yang ada padaku, tapi dia bilang kekuatanku adalah Injil. The gospel is the power of God. Injil, setiap saudara telah menerima Injil dari Tuhan, betul? Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Ketika Paulus seorang pembunuh, tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, Paulus, aku mengampuni dan aku mengangkat engkau menjadi anakku dan aku akan pakai engkau menjadi rasul. Wow, boom, hidupnya. Tahun 98 saya ngalami ini. Titik balik. Injil itu boom. Sehingga saya berdoa terus melihat setiap saudara. Kok nggak ada boomnya gitu ya? Mungkin kekuatan kita bukan di kabar baik dari Tuhan tentang kita. Saya ngomong sama anak-anak YPK, anak SMP, coba lihat cermin. You are good, saya bilang. Karena apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan bilang, God saw, Tuhan melihat, and it was good, dan semuanya baik. Dan kita diciptakan Tuhan, ayo kamu lihat baik-baik. Nah mari kita lihat saudara, aku ini kuat karena apa? Karena berita kabar baik. Aku anak Tuhan. Saudara, mengakui bahwa kita anak Tuhan itu kekuatan yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Langit boleh runtuh. Bumi boleh bergoncang. Gunung beranjak. Tetapi anak Tuhan tetap kuat selama-lamanya. Karena Injil Tuhan bekerja. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu saudara. Saya tahu. Sekali lagi saya tahu. Pakaian itu bisa membawa kenikmatan. Makanan membawa kenikmatan, uang bisa membuat kita nikmat. Tapi kita tahu juga saudara, bahwa jika semuanya ini tidak ada, kita tetap kuat. Karena apa? Berita kabar baik itulah. Sudah jadi kekuatanku. Jadi kalau saya dapat masalah seberat apapun, saya bilang Tuhan, yang terpenting aku ini anakmu Tuhan. Cukup kok bagiku. Gak hasil gak apa-apa. Dina orang gak apa-apa. Saya tetap berjalan, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Dan itulah kekuatan Allah, itu kekuatan Allah. Dan aku diberkati. Maka akan banyak orang memberkati saya. Karena pasti mereka akan panggil saya, ambil saya, menjadi apapun. Karena kita punya kekuatan. Kita bukan orang lebih, kita bukan orang yang lemah, kita bukan orang yang putus asa. Tapi kita kuat karena apa? Kekuatanku adalah di dalam Injil. Katakan amin. Lanjutnya, perhatikan. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh,
Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ada dua hal yang saya mau kerjakan. Jadi yang pertama iman, harap, kasih, saya sudah jelaskan. Yang keempat, saudara ada dalam kekuatan Injil. Yang kelima, perhatikan, jangan satu pun saudara menjadi anak Tuhan yang ragu. Hiduplah dalam kepastian. Kepastian apa saudara? Bahwa saudara anak Tuhan. Bahwa saudara diterima oleh Tuhan. Maka kepastian ini sangat penting. Keselamatan tidak bisa seorang pun bisa membawa saudara. Tidak bisa seorang pun mendapat keselamatan karena berbuat baik. Saudara harus percaya itu. Itu hanya karena mulut saudara mengaku dan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bilang, aku pasti selamat. Tiap hari katakan aku pasti. Kenapa? Apa karena kamu baik? Bukan. Karena darah Yesus telah menyelamatkan aku. Hiduplah dalam kepastian ini saudara. Bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah hamba Allah. Maka saya menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman yang nyanyi di sini adalah orang-orang yang punya wajah kepastian. Jangan wajah ragu-ragu. Nyanyi ragu-ragu wajahnya. Antara senyum sama nangis sama. Nangis ya senyum, senyum ya nangis itu. Contoh. Confident. Kenapa banyak anak Tuhan gak punya confident? Gak punya percaya diri. Kenapa banyak anak Tuhan yang minder? Saya dulu maluan saudara. Bukan sekarang malu-maluin. Tapi sekarang saya terlalu percaya diri. Because I am a son of God. Karena aku ini seorang anak Tuhan. Itu yang membuat saya gak malu. Meskipun saya itu berhadapan dengan pejabat manapun. Saya berbicara I'm son of God. Itu lain saudara. Jangan minder karena kalau saudara naik mikrolet. Jangan minder karena saudara naik sepeda ontel. Jangan minder karena saudara pakai sandal jepit. Jangan minder kalau saudara cuma pakai sarung. Amin. Sebab sesungguhnya saudara percaya diri bahwa saudara anak Tuhan. Mau pakai sandal jepit aku tetap anak Tuhan. Tapi ya jangan nemen-nemen naik sini pakai sandal jepit gitu ya. Masuk ke rumahnya presiden pakai sandal jepit. Katanya Pak Feby, meskipun saya ini anak Tuhan, jadi saya ke pesta kondangan pakai daster. Ya jangan, nanti anak Tuhan dianggap. Ya Pak Tri ya, ya gitu-gitu ya jangan begitu. Amin, amin. Gitu loh. Selanjutnya, yang keenam, dikatakan bahwa kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Jadi saudara perhatikan. Ketika Paulus menunggu kedatangan Tuhan, dia hidup dalam kekuatan, dia hidup dalam kepastian, dan dia bekerja bagi dia. Apapun yang kamu lakukan, firman Tuhan dalam Kolose 3:20, 3:24, apapun juga yang saudara lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan, katakan melayani. Saya sudah jelaskan ya, mari businessman sama semua anak Tuhan yang ada, kita punya dua kehidupan. Kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Melayanilah di kehidupan jasmani. Tapi jangan tinggalkan pelayanan di kehidupan rohani. Karena di dalam saudara ada sesuatu yang harus ditumbuhkan. Itu roh. Itu yang nanti untuk mahkota. Maka saudara caranya bekerjalah untuk kehidupan rohani saudara. Itu kebenaran. Kalau saudara jualan pisang goreng, jualah pisang goreng yang minta yang rame. Sekali buat satu kontainer. Gak tahu itu wajannya seberapa. Tuhan beri berkatku luar biasa. Karena aku tahu, aku pakai untuk pekerjaan. Itu kebenaran. Maka Paulus berkata, sambil nunggu kedatangan Tuhan, aku bekerja di antara kamu. Katakan amin. Selanjutnya, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan. Sambil menanti kedatangan Tuhan, Paulus mengajarkan, aku telah menjadi penurut Tuhan. Aku telah, and you became followers of us and of the Lord. Artinya gini, aku jadi pengikut. Saudara tidak bisa menjadi orang banyak. Oke, ada orang-orang yang datang dari luar kota menjadi orang banyak ibadah di tempat ini. Tapi Tuhan mau sambil menanti kedatangan Tuhan, jadilah pengikut.
Saudara mau mengikut partai mana? Contoh, saudara nggak bisa pakai seragam seenaknya. Partai merah, ya merah dong. Nggak bisa saudara pakai partai merah, saudara pakai seragam kuning. Out saudara. Saudara mengerti maksud saya? Tuhan katakan, jadilah, became follower of us. Ya, pengikut kami dan pengikut Tuhan. Ya. Ini yang saudara. Ini yang Paulus lakukan. Paulus, ayo jadi pengikut kami, penurut kami dan penurut Allah. Ya. Hal ini adalah satu bentuk di mana setiap saudara diinginkan oleh Tuhan menjadi penurut-penurut, artinya saudara hidup dalam rangka belajar terus dalam hidup saudara. Penurut Allah dan penurut kami. Ketika saudara ibadah di tempat ini, saudara dilatih, saudara dibentuk, tapi juga saudara menjadi penurut Allah yang sama, paralel. Maka hidup ini belajar saudara. Belajarlah mengenal Kristus terus, belajarlah mengenal Dia. Penurut. Orang-orang penurut adalah orang yang belajar. Maka saudara, dari pengalaman demi pengalaman, pertumbuhan-pertumbuhan rohani, menjelang kedatangan Tuhan, setiap saudara harus terhisap ke dalam gereja. Persekutuan. Saudara tidak bisa hanya menjadi orang banyak. Saudara harus jadi follower, berdoa. Tuhan, banyak yang Tuhan kasih. Di Malang ini aja ada 150 sampai 200 gereja. Tumbuh subur saya doa Tuhan. Aku berdoa di seluruh Indonesia, tumbuh gerejamu seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Itu doa kita. Setiap gereja punya follower. Pastikan saudara, setiap gereja bukan rebutan follower. Tidak saudara. Kami saling memberkati harusnya. Setiap pemimpin memberkati. Kemarin ada orang datang ke saya karena ada followernya yang ikut masuk sini. Saya bilang, ya saya tertawa, itu followernya Tuhan. Tuhan teguhkan ke tempat kami. Dan itu tidak menjadi masalah. Amin. Tapi kalau orang ini keliling-keliling, itu yang menjadi masalah. Dia tidak pernah mengalami pertumbuhan secara dewasa. Tapi saya bersyukur, saudara yang ada di tempat ini, saudara menjadi penurut Allah, dan saudara menjadi penurut-penurut gereja di tempat ini. Katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Selanjutnya sedikit ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan apa saudara? Sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka Paulus menyikapi hidupnya. Dia sukacita saudara. Hal yang ke-8, sukacita oleh Roh Kudus. Wow. Meskipun Paulus mengalami tantangan, makanya orang yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, orang ini penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun saudara, ketika saudara sedang datang ke tempat ini, saudara sedang diganggu oleh persoalan, mungkin menggores hati saudara, tapi saudara bilang, sukacitamu memenuhi aku, amin. Sukacita Roh Kudus memenuhi, terus sukacita. Orang ketemu saudara, loh Bapak ini kok seperti nggak ada masalah. Ya karena Roh Kudus memberi sukacita. Sebab sukacita itulah obat dari semuanya. Katakan amin. Yang terakhir. Oh masih satu. Sehingga kamu telah menjadi apa saudara? Teladan. Katakan bersama saya, teladan. Sekali lagi, teladan. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, bangun diri saudara menjadi teladan. Saudara teladan tahu? Bukan telatan, teladan. Dalam segala hal. Setiap orang yang ketemu dengan saya berusaha untuk saya menjadi teladan bagi dia. Saya ketemu Niki 2 tahun lebih yang lalu. Saya ingin jadi teladan bagi dia. Dia harus dapat sesuatu. Ada beberapa teman yang 2 tahun yang lalu bersama saya. Tapi mereka tidak bisa menyontoh keteladanan yang saya berikan. Saya nggak tahu, padahal kumpul terus. Hidupnya bukan semakin baik, ada. Tapi saya rilis, silahkan. Saya tidak bisa cover hidup kamu, saya cuma bisa berdoa.
melayani tapi mabuk, melayani tapi pukul orang, melayani tapi sumpah serapah, melayani tapi duniawi kuat. Saya cuma bilang gini, saya nggak bisa apa-apa. Karena saya sudah memberi keteladanan. Saudara, bangun diri kita. Setiap orang ketemu kita, Pak Happy ketemu dengan saya langsung bangun. Pak Happy harus contoh sesuatu dari saya. Pak Happy juga gitu, Pak Happy harus contoh sesuatu dari saya. Itu bahasa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat di Jakarta waktu kami seminar. Biarlah hidupmu menjadi inspirasi orang lain, sekecil apapun. Parkir sepeda motor, tukang parkir lihat saudara, biarlah jadi teladan bagi dia. Semuanya saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku memelihara iman. Bukan karena aku, tapi karena kasih karuniamu Tuhan yang terjadi atas aku. Katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di mana ke dunia Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perhatikan saudara, ada titik balik, boom. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, orang luar melihat titik balik hidup kita. Istri kita melihat titik balik hidup kita. Saya dulu pencuri. Ketika saya ketemu Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan akan datang. Saya berbalik. Dikatakan di sini bahwa dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saya memberikan satu kesimpulan. Yang terakhir, Paulus menjalani kehidupan menanti kedatangan Tuhan dengan pertobatan setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dosamu maka ia setia dan adil, maka ia akan meluruskan dan menyucikan jalanmu semua, menyucikan engkau dari segala yang jahat. Jadi saudara, tiap hari bertobat. Kita ini banyak salah. Kenapa saya ajarkan saudara tiap hari bertobat? Menjaga hati nurani saudara peka akan sesuatu yang tidak benar. Saudara, main game itu untuk anak sekolah bukan salah loh saudara, bukan dosa. Tapi menjadi tidak benar kalau hidupnya dipakai hanya main game dan tidak belajar. Dia tidak tinggal dalam kebenaran. Dan itu Tuhan bilang jangan lakukan. Maka setiap hari kita harus masuk dalam pertobatan. Bukan bertobat dari kesalahan kita yang lalu, bukan. Tapi saudara bertobat, Tuhan, hari ini ada yang salah Tuhan. Aku salah. Saudara, saya lalai merenungkan loh. Saya ini mestinya, contoh ya, kita kan enggak ngomong dosa ini sebenarnya. Saya ini mestinya melakukan A, terus enggak melakukan. Makanya firman Tuhan berkata, jika orang tahu bahwa dia harus berbuat baik, tapi dia tidak lakukan, dia sudah berdosa. Jadi saya gini, Tuhan sorry ya, besok saya tidak Tuhan. Besok saya akan lakukan lagi. Gitu. Saya harusnya mempersiapkan, mencatat semuanya. Mungkin saya nggak nyatat, saya nganggap gampang. Wah nanti aja, Tuhan sorry ya, saya belum persiapan. Semua saya lakukan, every day. Maka saya percaya, saudara adalah orang-orang yang siap di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Siapa yang setuju dengan hal ini? Angkat tangan saudara. Amin. Amin. Saya berharap saudara merangkum semuanya. Yang pertama, iman. Pekerjaan iman saudara, ketekunan pengharapan saudara, usaha kasih saudara, hidup dalam kekuatan Roh Kudus, hidup dalam kepastian, bekerja bagi kerajaan Allah. Terus saudara menjadi penurut Allah dan penurut para pemimpin-pemimpin gembala, ya. Belajar dalam kehidupan saudara, sukacita oleh Roh Kudus, dan pertobatan setiap saat. Kita berdoa. Haleluya. Mari mengucap syukur saudara, mengucap syukur. Minggu depan akan saya jelaskan 1 poin lagi, dan 2 minggu lagi poin lagi, maka kita selesai tentang akhir zaman. Masing-masing berdoa, musik
Tim pemuji, penyembah silakan naik ke atas mimbar semuanya. Haleluya, haleluya, kinamaya sekian lama-lama.